Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Suara Urban. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Pendakian Horor Gunung Lawu. Oke, nggak kakek lama, kita langsung ke ceritanya. Tahun 2015, aku dan beberapa teman mendaki Gunung Lawu, gunung yang diselimuti mitos dan misteri, tempat orang-orang sering hilang tanpa jejak. Waktu itu, kami tak berniat mencari masalah, hanya ingin menaklukkan jalur menuju puncak. Tapi Gunung Lawu punya rencana sendiri. Saat itu, kebakaran hebat baru saja melanda gunung ini. 7 orang tewas, katanya mereka terjebak di lautan api. Masih ingat jelas berita itu. Serem, tentu, tapi semangat kami tak goyah. Hingga akhirnya, di Cemoro Kandang, kami dihadapkan pada kenyataan. Jalur ditutup total. Kita nggak bisa naik, kata Indra kecewa. Petugas base camp menggeleng. Jalur masih rusak, kami belum izinkan siapapun mendaki. Kami hanya bisa saling pandang. Percuma berjalan jauh dari Jogja kalau cuma berakhir begini. Sempat ada wacana berkemah di Sarangan. Tapi rasanya kurang greget gitu. Lalu muncul ide nekat. Tetap mendaki, tapi hanya sampai pos 2. Salah satu petugas mendengar rencana kita dan memperingatkan kalau tetap naik hati-hati. Hutan di sana masih menyimpan bara. Kami tertawa, menganggapnya sekadar peringatan biasa. Andai saja kami tahu apa yang menunggu di atas, api yang tak padam. Perjalanan dimulai. Udara dingin menusuk. Kabut tipis menyelimuti jalur setapak. Hanya suara ranting patah di bawah langkah kami yang terdengar. Tapi di tengah perjalanan aku mencium sesuatu. Bau gosong, bisikku. Indra juga menghentikan langkahnya. Iya, kayak bau rambut terbakar. Kami mencoba mengabaikannya. Tapi semakin jauh kami melangkah, bau itu semakin pekat. Ada yang aneh. Kebakaran sudah lama berlalu. Tapi kenapa masih tercium bau ini? Anehnya tak ada jejak abu. Tak ada batang pohon yang baru saja terbakar. Hutan ini sekitar terlihat normal, meskipun beberapa bagian tampak hangus. Aku mulai merasa gelisah, dan di saat itulah di tengah kabut kami melihatnya. Sebuah sosok berdiri di antara pepohonan. Tak jelas wajahnya, tapi tubuhnya kurus tinggi. Diam mematung menatap ke arah kami. Indra menelan ludah. Siapa itu? Tak ada jawaban. Angin mendadak berhenti. Hening, bahkan suara serangga pun lenyap. Lalu perlahan, sosok itu bergerak mundur, masuk ke dalam kabut, menghilang tanpa suara. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin percaya itu hanya pendaki lain. Tapi kenapa rasanya ada yang salah? Setelah perjalanan yang terasa lebih panjang dari seharusnya, kami tiba di pos 2. Papan kayu dengan tulisan samar masih berdiri di sana. Tapi tempat itu tak seperti yang ku ingat. Pondok di pos 2 rusak parah. Atapnya bolong, dindingnya menghitam, seperti habis dilalap api. Tapi anehnya, tak ada abu, tak ada tanda kebakaran baru. Seolah tempat ini terbakar di dunia yang berbeda. Kita makan di sini saja, tanya Andi, mencoba bersikap santai. Kami mengangguk, meletakkan tas, lalu mengeluarkan perbekalan. Tapi entah kenapa aku merasa tidak nyaman, seperti ada mata yang mengawasi kami dari balik hutan. Lalu suara itu terdengar, kerak. Aku menoleh cepat. Sebuah ranting patah, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya pepohonan yang bergoyang pelan. Aku menelan ludah. Bro, turun aja yuk, bisik Indra tiba-tiba. Tak ada yang membantah. Kami merasa cukup sudah bermain-main dengan Lawu malam ini. Setelah menyelesaikan makan, kami segera bersiap turun. Tapi sebelum pergi aku sempat menoleh sesekali ke pondok itu. Dan aku bersumpah, aku melihat sesosok bayangan berdiri di sana, menatap kami dengan mata kosong yang redup seperti bara api. Pendakian Gunung Lawu 2015 seharusnya jadi perjalanan biasa. Tapi ternyata malam itu aku dan teman-teman berjalan di antara dunia yang berbeda. Dunia yang tidak seharusnya kami langkahi.
Setelah meninggalkan pos 2, langkah kami lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada yang mau berlama-lama di tempat itu. Suasana semakin sunyi, hanya ada suara napas kami yang terengah. Tapi kenapa aku merasakan sesuatu mengiringi perjalanan kami? Di tengah keheningan, Indra tiba-tiba berhenti. Dengar gak? Aku memejamkan telinga. Lalu aku mendengarnya. Suara burung, tapi bukan burung sembarangan. Kak! 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 Seekor burung jalak hitam bertengger di dahan pohon mati. Matanya, sial. Aku merasa ada yang aneh dengan matanya. Bukan seperti mata burung biasa, tapi seperti mata manusia. Burung itu menatap kami tajam. Ada perasaan tidak nyaman. Rasanya seolah burung itu sedang memperingatkan sesuatu. Burung jalak lawu, bisik Andi. Katanya, kalau dia muncul itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres. Kami saling pandang. Belum sempat kami beranjak, tiba-tiba burung itu terbang redah, melewati kepala kami. Dalam hitungan detik, suara gemuruh terdengar. Brak! Sebuah batu besar jatuh dari tebing di depan kami. Indra, mundur! Wajahnya pucat. Gila. Kalau kita jalan lebih cepat, batu itu bisa kena kita. Kami menelan ludah. Baru saja lolos dari sesuatu yang bisa membunuh kami. Tapi, dari mana batu itu jatuh? Tidak ada yang menyentuhnya. Tak ada angin kencang. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Aku harus segera turun sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi. Kesalahan yang memancing marah. Kami melanjutkan perjalanan, tapi suasana semakin terasa aneh. Indra masih terengah-engah, mungkin karena shock tadi. Lalu dia tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Tapi aku sempat kepikiran sesuatu, katanya. Kita ini kayak di film horor. Pasti kalau ada cewek yang lagi mens, makin serem. Andi langsung menyikutnya. Shh, jangan sembarangan ngomong. Aku menghela nafas. Indra, kita itu di gunung. Jangan ngomong sembarangan. Indra hanya terkekeh. Dia tidak menyadarinya. Tapi, dua teman perempuan kami, Sita dan Rina, diam. Aku melihat wajah mereka sedikit tegang. Sita akhirnya bersuara pelan. Aku lagi dapat. Kami semua terdiam. Andi menutup wajahnya dengan tangan. Sial, lu baru bilang sekarang. Aku takut kalian malah makin porno. Aku menarik napas dalam. Udah, kita cepat turun aja. Tapi sebelum kami melangkah lagi, angin bertiup kencang. Seakan ada sesuatu yang baru saja terbangun. Sesuatu yang tidak suka dengan candaan Indra. Dan detik itu juga terdengar langkah kaki dari belakang kami. Pelan, tapi jelas. Tap, kresek, kresek. Aku membeku. Kami semua membeku. Kami menoleh perlahan. Di sana berdiri seorang pria sendirian. Orang asing di Gunung Lawu. Pria itu memakai jaket gunung lusuh. Wajahnya tidak jelas karena cahaya jenter kami hanya menerangi sebagian tubuhnya. Tapi yang membuatku merinding adalah, sejak kapan dia ada di belakang kami? Mas, dari mana? Tanya Andi mencoba berbahasa basi. Pria itu diam, tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri menatap kami. Indra mencoba mencarikan suasana. Mas jomblo ya? Kok sendirian? Tapi pria itu tetap diam. Aku mulai gelisah, ada sesuatu yang tidak beres. Seorang pendaki tidak mungkin berjalan sendiri di kondisi seperti ini. Tapi sebelum aku bisa bertanya lagi, pria itu berbalik, lalu berjalan ke dalam kabut, tanpa suara, tanpa jejak kaki. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Kami semua menatap ke arah pria itu menghilang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Lalu Sita berbisik. Kita yang boleh naik, cuman kita kan? Kami semua membeku. Iya, kami satu-satunya kelompok yang diperbolehkan naik ke sini. Lalu siapa pria tadi? Angin kembali berhembus. Kali ini lebih dingin, lebih menusuk. Dan aku tahu, Lawu sedang mengawasi kami. Aku dan teman-temanku seharusnya hanya mendaki Gunung Lawu sampai di pos 2 saja. Lalu turun kembali. Tapi, sejak bau gosong yang aneh, burung jalak bermata manusia, hingga pertemuan dengan pria misterius yang muncul tanpa suara, aku mulai merasa telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang seharusnya tidak kami ganggu. Tapi semuanya belum berakhir, justru baru saja dimulai.
Kami mempercepat langkah kami. Ingin segera meninggalkan jalur ini. Tak ada yang berbicara setelah pertemuan dengan pria misterius tadi. Semua sibuk dengan pikirannya sendiri. Langit makin kelam. Kabut turun lebih tebal. Dan udara semakin dingin. Kami masih di jalur turun, tapi rasanya aneh. Aku mencoba mengingat-ingat jalur ini seharusnya tidak sejauh ini. Bro, kita belum sampai-sampai ya? Tanya Andi dengan suara bergetar. Aku menyalakan GPS di ponselku. Sinyal lemah, tapi masih cukup untuk melihat posisi. Dan saat kulihat layar, aku merasa tenggorokanku tercekat. Kita masih ada di sekitar pos 2. Mustahil, gumamku. Aku menoleh ke teman-teman. Mereka semua tampak kelelahan. Keringat dingin membasmi wajah mereka. Kita udah jalan jauh kan? Kata Indra. Kenapa masih di sini? Aku tak bisa menjawab. Lalu di tengah kebingungan itu, kami mendengar sesuatu. Gerincing, gong, ting, tang, kenting, suara gamelan. Pelan-pelan, samar tapi jelas. Seolah ada pergelaran wayang di kejauhan. Tapi ini Gunung Lawu. Siapa yang memainkan gamelan di tempat seperti ini? Aku melihat Sita. Menggenggam erat tangan Rina. Wajah mereka sangat pucat. Lanjut, jalan terus. Jangan berhenti. Bisik Rina dengan suara gemetar. Kami melangkah lagi. Tapi suara gamelan semakin jelas. Seolah mengikuti kami. Kemudian, kabut di depan kami mulai bergerak. Tidak, bukan kabut. Ada sesuatu di dalamnya. Siluet samar. Bayangan-bayangan manusia menari dengan gerakan lambat. Aku merasa dadaku sesak. Ini bukan orang biasa. Bukan pendaki lain. Ini bukan manusia. Kami mempercepat langkah hampir berlari. Tapi keanehan terjadi lagi. Aku melihat sapu tangan merahku yang tadi kuikat di ranting pohon sebagai penanda jalan. Sekarang ada di depan kami lagi. Kita muter-muter. Indra berteriak. Andi menghela napas berat. Sial. Kita kena jalan gaib. Oyo terimang, kata orang Jawa. Aku mulai panik. Jalan gaib? Oto terimang? Jalur yang menyesatkan pendaki. Memutar mereka dalam lingkaran tanpa ujung. Lalu bagaimana? Sita mulai menangis. Aku mencoba berpikir jernih. Harus ada cara keluar dari sini. Aku ingat suatu hal yang sering dilakukan pendaki saat tersesat di jalur gaib. Semua duduk dan tenang perintahku. Kita berdoa dulu. Kami semua duduk melingkar. Aku menundukkan kepala, mencoba fokus. Mulutku mulai merapal doa dalam hati. Begitu juga teman-temanku. Lalu angin bertiup lebih kencang, dan suara gamelan mulai berhenti pelan demi pelan. Aku membuka mata. Kabut di depan perlahan menipis, dan di sana berdiri sebuah papan kayu. Bertuliskan pos 3. Kami akhirnya sampai. 2 pendaki yang tak dikenal. Kami buru-buru menuju pos 3. Ada bangunan kecil di sana, cukup untuk berteduh sebentar. Badan kami lelah, mental kami juga lebih lelah. Tapi ternyata kami tidak sendiri. Di sudut pondok, duduk 2 orang pendaki, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wajah mereka tidak begitu jelas, karena cahaya senter kami hanya menerangi sebagian tempat itu. Mereka hanya duduk diam, seakan tidak peduli dengan kedatangan kami. Mas, Mbak, lagi istirahat di sini ya? Sapa Andi. Mereka tidak menjawab. Aku mulai tidak nyaman. Lalu aku menoleh ke Andi, membisikkan sesuatu. Tadi petugas bilang, cuma kita yang boleh naik kan? Andi membeku. Iya, kami. Lalu siapa mereka? Aku menelan ludah, dan aku kembali menatap mereka. Mereka sudah tidak ada. Padahal kami tidak mendengar langkah kaki mereka. Aku langsung merinding. Kami benar-benar tidak sendirian di gunung ini. Lalu di luar pondok terdengar suara lain. Suara kentongan. Tong, 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 tok, tok, tok. Suara yang tidak seharusnya ada di gunung malam-malam seperti ini. Dan aku tahu sesuatu sedang mempermainkan kami. Aku dan teman-temanku hanya
ingin mendaki Gunung Lawu sampai pos 2, lalu turun kembali. Tapi semuanya berubah menjadi perjalanan yang tidak bisa kami kendalikan. Burung jalak bermata manusia, pria misterius yang muncul tanpa suara, suara gamelan dari arah yang tak terlihat, hingga perasaan berputar-putar di jalur gaib. Sekarang kami tiba di pos 3 dan kembali mengalami sesuatu yang aneh. Kami baru saja melihat 2 pendaki lain duduk dalam pondok, tapi menghilang begitu saja. Dan sekarang suara kentongan terdengar dari luar. Kami semua diam. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang membawa kentongan di atas gunung ini. Tidak ada petugas ronda lah. Lalu siapa yang membunyikan itu ya? Sita menutup mulutnya. Wajahnya ketakutan. Rina mulai menangis pelan. Dan Indra menyalakan senter. Mengarahkannya ke luar pondok. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi di luar suara itu masih terdengar. Perlahan suara itu makin mendekat. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Andi menggenggam bahuku. Suaranya berbisik gemetar. Kita nggak sendirian di sini. Dan saat itu juga angin dingin berhembus masuk ke dalam pondok. Ketukan yang tidak seharusnya ada. Kami semua saling pandang. Lalu di antara suara kentongan itu terdengar suara yang lain. Sebuah suara langkah kaki. Pelan, berirama semakin mendekat. Indra menggigit bibirnya. Bro, itu suara manusia kan? Aku tidak menjawab. Kami menahan napas saat suara itu berhenti tepat di depan pondok. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu kayu pondok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Tak ada yang berani menjawab. Tak ada yang berani bergerak. Kami hanya bisa diam dan menunggu. Tapi tidak ada suara lain. Tidak ada yang membuka pintu. Hanya keheningan. Andi akhirnya berbisik pelan. Mungkin kita harus lihat siapa ya di luar sana. Aku menggeleng cepat. Jangan buka pintu. Terlambat. Indra yang sudah terlalu panik malah nekat menggeser pintu pondok dan menyorotkan senternya keluar. Dan kami semua membeku. Karena di luar pondok tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal yang bergulung-gulung di antara pepohonan. Tapi aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di tanah, tepat di depan pintu pondok ada jejak kaki kuda. Aku merinding seketika. Ingat mitos Gunung Lawu tentang kereta kencana yang melintas di malam hari? Tanya para arwah yang masih berjalan di gunung ini. Aku berbisik gemetar. Tutup pintunya sekarang. Indra buru-buru menggeser pintu kembali. Tapi sebelum pintu itu benar-benar tertutup, sebuah suara terdengar. Suara kuda berlari. Aku merasa seolah ada sesuatu yang melintas di luar sana. Bukan hanya satu kuda, tapi lebih dari satu. Kami menahan napas. Tidak ada yang berani keluar lagi. Sita mulai komat kamit membaca doa. Rina terisak pelan. Aku tidak tahu beberapa lama lagi duduk diam seperti ini. Tapi akhirnya suara itu perlahan menjauh dan menghilang dalam kegelapan. Kami mencoba tidur malam itu. Tapi aku tidak tahu, tidak ada yang benar-benar bisa terlelap. Aku sendiri hanya memejamkan mata sambil mendengarkan suara-suara di luar pondok. Angin masih berhembus, ranting-ranting berderak, dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Tapi aku tidak berani membuka mata, karena aku tahu aku mungkin tidak akan suka dengan apa yang aku lihat. Dan di antara kesunyian itu aku mendengar sesuatu lagi. Sebuah bisikan, pelan, dekat sekali. Pergi, pergi sebelum fajar. Aku langsung membuka mata dan duduk tegap, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya keheningan. Dan malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku dan teman-temanku terjebak dalam pengalaman yang semakin tak masuk akal di Gunung Lawu. Suara gamelan, jalur gaib, dua pendaki misterius, suara kentongan, suara derap kaki kuda, dan lain-lain misteri yang terjadi di Gunung Lawu. Dan tadi malam, sebelum aku tertidur, aku mendengar bisikan itu.
Siapa yang berbicara? Kenapa kami harus pergi sebelum fajar? Aku tidak tahu, tapi aku merasakan sesuatu. Seperti ada yang memperingatkan kami. Aku bangun lebih awal dari yang lain. Udara di pos 3 terasa lebih dingin, lebih menusuk. Kabut masih menggantung tebal di antara pepohonan. Aku melihat Sita dan Rina masih tidur dengan wajah tegang. Mungkin karena mereka sedang mimpi buruk. Indra dan Andi tidur gelisah. Tubuh mereka sering bergerak seolah dikejar sesuatu dalam mimpi. Aku menghela napas melangkah keluar pondok. Langkahku terhenti. Di depan pondok, tepat di tanah yang semalam hanya ada jejak kuda. Kini ada sesuatu yang lain. Jejak kaki manusia. Tapi, bukan aku atau dua jejak, melainkan banyak. Bukan satu atau dua jejak, tetapi banyak. Puluhan, bahkan ratusan. Seperti ada barisan orang yang berjalan melintasi pondok ini. Aku bergidik. Siapa ya? Atau apa yang sudah lewat di sini semalam? Aku menelan ludah. Mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman ini. Aku harus membangunkan yang lain. Kami harus segera turun. Saat aku kembali ke pondok, Andi sudah terbangun dan duduk dengan wajah yang pucat. Aku mimpi yang aneh, katanya pelan. Kayak ada orang yang jalan di sekitar kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Aku merinding. Aku juga dengar suara tadi malam. Aku yang bilang kita harus ada yang bilang kita harus pergi sebelum fajar. Andi langsung menoleh padaku. Serius? Aku mengangguk. Tak lama Indra dan yang lain juga terbangun. Rina masih ketakutan. Sita terlihat gelisah. Semua setuju. Kami segera berkemas dan bersiap meninggalkan pos 3. Saat tidak berangkat, kami melihat dua pendaki lain berjalan ke arah kami. Mereka tampak berpengalaman. Dengan perlengkapan yang lengkap. Mas, Mas, Mbak, kalian semalam di sini? Salah satu dari mereka bertanya. Aku mengangguk. Iya mas, kenapa? Mereka saling pandang, lalu menatap kami serius. Semalam kalian dengar sesuatu? Jantungku berdebar. Maksudnya, pendaki itu menarik napas. Biasanya, kalau ada suara kentongan di lawu, itu bukan suara manusia. Kami semua membeku. Jangan pernah menjawab atau mencari sumber suara itu, lanjutnya. Karena kalau kalian lihat siapa yang menyembunyikannya, kalian gak akan bakal bisa turun lagi. Darahku langsung terasa dingin. Kami tak mau bertanya lagi, lanjut. Kami hanya ingin pergi dari tempat ini secepat mungkin. Kami segera menuruni jalur dengan langkah cepat. Matahari mulai muncul, tapi kabut tebal belum hilang sepenuhnya. Di tengah perjalanan kami melewati satu jalur sempit dengan jurang di sebelahnya. Aku berjalan paling depan, diikuti yang lain. Tiba-tiba, teriakan Indra. Aku menoleh dan melihatnya. Terduduk di tanah dengan wajah panik. Ada yang menarik aku, teriaknya. Aku segera mendekat. Apa maksudmu? Indra menatap kami semua dengan mata membesar. Tadi, aku merasa ada tangan yang menarik kakiku ke jurang. Kami semua terdiam. Aku menyorotkan senter ke jurang di samping jalur itu. Kabut masih tebal, membuat kami tidak bisa melihat ke dasar jurang. Tapi, aku melihat sesuatu. Jari-jari dengan tangan hitam menyengkeram akar pohon di tepi jurang. Aku tercekat. Kami bertemu. Mata kami bertemu. Makhluk itu sedang melihat kami. Aku langsung menarik Indra dan berteriak, jalan, cepat! Kami berlari. Tidak peduli lagi jalur sempit atau kabut yang menghalangi. Kami hanya ingin segera sampai di bawah. Di belakang kami terdengar suara lirik. Seseorang yang tertawa pelan dan aku tahu. Kami baru saja selamat dari sesuatu yang mengintai dalam gelap. Aku dan teman-temanku hampir kehilangan nyawa di jalur turun Gunung Lawu. Indra merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya dari dasar jurang. Kami lari tanpa menoleh mencoba menjauh dari sesuatu yang tersembunyi dari dalam kabut yang tebal. Tapi aku tahu, kami belum benar-benar aman. Jalan semakin curam, tapi kami tetap berusaha bergerak secepat mungkin. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Tapi aku bisa merasakannya. Ada langkah-langkah lain. Tidak hanya kami berlima, ada sesuatu. Ada seseorang yang mengikuti kami dari belakang. Aku menoleh sekilas. Kabut terlalu pekat untuk melihat dengan jelas.
tapi aku bisa menangkap bayangan. Bayangan tubuh tinggi dengan rambut panjang yang menyentuh tanah. Dia ada di sana. Aku berbisik cepat. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi. Yang lain tidak menjawab. Tapi aku tahu mereka juga merasakan kehadiran itu. Langkah kami semakin cepat. Tapi langkah di belakang kami juga mengikuti semakin cepat. Kami akhirnya sampai di persimpangan jalur. Biasanya jalan turun ke Cemoro Kandang ada di sebelah kiri. Tapi kabut menutupi semuanya. Kami tidak bisa melihat jalur dengan jelas. Andi menunjuk ke kanan. Lihat sini, kayaknya ini jalur yang benar. Aku ragu, tapi suara langkah di belakang semakin dekat. Tanpa pikir panjang, kami mengikuti jalur itu. Tapi setelah beberapa menit berjalan, aku sadar. Ini bukan jalur yang benar. Kami tiba di sebuah tanah lapang kecil. Tidak ada jejak pendaki lain, tidak ada tanda-tanda jalur yang bisa dilewati. Dan yang lebih buruk, kabut semakin pekat. Hampir menelan kami sepenuhnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Kami tersesat. Mereka yang menunggu kami. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua berhenti. Jangan panik, bisikku. Kita istirahat sebentar. Tapi sebelum ada yang bisa duduk, suara itu terdengar lagi. Tawa pelan, tawa yang sama dengan yang ku dengar di jurang tadi. Aku mengangkat senter dan menyorot ke sekitar. Kabut bergulung-gulung, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan perlahan sesuatu muncul di balik kabut itu. Banyak mereka berdiri diam mengelilingi kami. Tubuh tinggi, rambut panjang kusut, mata kosong, kulit mereka hitam arang dengan luka terbuka yang masih berasap, seperti habis terbakar. Aku tersadar, mereka adalah korban kebakaran hutan di Gunung Lawu. Rina menjerit, tapi Sita buru-buru menutup mulutnya. Shh! Andi dan Indra menjerit, berdiri mematung, tidak bisa berkata apa-apa. Aku mencoba tenang meskipun dadaku juga sesak. Mereka tidak bergerak, mereka hanya berdiri. Tapi aku bisa merasakan sesuatu. Mereka menunggu sesuatu. Aku mengingat apa yang dikatakan pendaki lain di pos 3 tadi pagi. Kalau mendengar suara di lawu, jangan pernah mencari sumbernya. Jangan pernah menjawabnya. Mereka menunggu kami berbicara. Mereka menunggu kami bertanya. Aku menggenggam tangan Sita yang gemetar, lalu aku menarik napas dan mulai berdoa di dalam hati. Pelan-pelan aku mulai melantunkan doa-doa perlindungan. Yang lain mengikuti, meskipun dengan suara mereka yang bergetar. Dan perlahan-lahan sesuatu berubah. Kabut mulai berputar lebih cepat. Bayang-bayangan itu mulai bergerak mundur. Mereka masih menatap kami, tapi wajah mereka perlahan memudar. Dan saat aku membuka mata sepenuhnya, mereka sudah menghilang. Kabut perlahan menipis dan di depan kami, aku melihat sesuatu. Jalur pendakian. Ya, jalur pendakian yang benar. Aku menoleh ke yang lain. Kita pergi sekarang. Tidak ada yang membantah. Kami segera berjalan, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Aku tidak tahu apakah mereka masih mengawasi kami, tapi yang jelas kami baru saja mendapat kesempatan kedua untuk keluar dari Gunung Lawu ini. Aku dan teman-temanku baru saja lolos. Sosok-sosok hitam dengan tubuh terbakar. Suara tawa menggema di balik kabut dan jalur yang tiba-tiba terbuka. Setelah kami berdoa, aku tidak tahu apakah kami hanya beruntung, ataukah apakah ada yang benar-benar membiarkan kami pergi. Tapi, satu hal yang pasti, kami harus segera turun sebelum sesuatu yang lain menahan kami di sini. Kami berjalan lebih cepat dari sebelumnya, menyusuri jalur yang akhirnya terlihat lebih jelas. Matahari sudah lebih tinggi, tapi hanya dingin masih menyelimuti tubuh kami. Tidak ada yang berbicara, semua hanya ingin segera sampai di bawah. Tapi saat itu aku menoleh ke belakang. Aku sadar ada yang aneh. Jalur yang baru saja kami lewati kembali tertutup kabut pekat. Aku merinding, seolah-olah jalur itu hanya dibuka untuk kami. Lalu ditutup kembali setelah kami lewat. Aku tidak ingin berpikir lebih jauh, aku hanya ingin terus berjalan, mengikuti jalur dengan napas berat. Hingga akhirnya kami melihat sesuatu di depan. Cemoro Kandang. Kami benar-benar berhasil turun. Pertemuan di Cemoro Kandang begitu sampai di Cemoro Kandang, tubuh kami langsung terasa lemas. Kami duduk di dekat pos pendakian, mengatur napas dan menenangkan diri. Tapi sebelum sempat kami berbicara, seorang bapak-bapak mendekati kami. Beliau menggunakan jaket tebal dan topi gunung. Wajahnya penuh kerut, tapi sorot matanya tajam. Kalian dari atas?
Tanyanya. Aku mengangguk. Iya, Pak. Bapak itu memperhatikan kami satu persatu lalu menghela nafas. Kalian lewat jalur mana? Aku menelan ludah. Jalur biasa, Pak. Tapi semalam kami sempat sampai di pos 3. Bapak itu mengerenyit. Semalam? Aku dan yang lain saling pandang. Iya, Pak, saud Andi. Tapi kami merasa tersesat di jalur turun. Bapak itu menggeleng kepalanya dengan pelan. Kalian seharusnya tidak naik. Aku merinding. Maksud Bapak? Bapak itu menatap kami lekat-lekat. Tadi pagi, tidak ada pendaki lain yang turun selain kalian. Aku membeku. Tidak ada yang naik sejak kemarin. Tidak ada yang naik sejak kemarin, lanjutnya. Seharusnya jalur itu kosong. Aku tercekat. Kalau begitu, siapa dua pendaki yang menemui kami di pos 3? Siapa yang memperingatkan kami tentang suara kentongan? Dan siapa yang mengikuti jalan kami turun? Pelajaran dari Gunung Lawi. Gunung Lawu. Tidak ada gunanya mencari penjelasan. Kami hanya duduk di sana, membiarkan kenyataan ini tenggelam dalam pikiran kami. Kami tidak bisa menjawab. Gunung Lawu bukan sekedar gunung biasa. Ada yang menjaga, ada yang mengawasi, dan ada yang menuntun. Entah untuk menyelamatkan atau menyesatkan. Satu hal yang pasti, kami masih diberi kesempatan untuk pulang. Aku berdiri menatap puncak Lawu yang diselimuti kabut tebal. Dalam hati aku mengucapkan terima kasih. Dan aku berjanji, aku tidak akan kembali ke sini dalam waktu dekat. Tamat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.